Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Terbangunnya jiwa yang spiritual adalah alasan diri kita naik level kehidupan, dan semua itu hanya dapat dicapai dari masalah atau ujian berat yang diberikan oleh Allah. Solusinya adalah hanya mendekat pada Allah dan ke dalam diri. Seharusnya senanglah kita diberikan ujian yang sangat berat, gelap, lelah, dan ingin menyerah. Karena itu adalah cara Allah menaikkan level hidup makhluknya. Aktivitas apa saja yang saya lakukan dalam berdiam diri untuk melatih spiritual dalam diri? Yang pertama, menyendiri. Mengurangi bicara, mengurangi makan, mengurangi komunikasi, mengurangi bergaul atau berkumpul dengan menyendiri, kita akan mudah introspeksi diri, sehingga lebih mudah melihat, merasakan, dan mensyukuri semua yang diterima. Nabi Muhammad SAW melakukannya di dalam Gua Hira. Dalam surat Al-Kahf juga Allah mengajarkan untuk berdiam diri dalam melindungi diri dari dunia luar. Artinya, jika keberadaan kita tidak membawa kedamaian, maka lebih baik menjauh dari manusia yang banyak. Karena manusia yang banyak akan membawa energi yang bermacam-macam, sehingga ini akan mempengaruhi jiwa dan hati kita. Aktivitas yang kedua adalah puasa. Puasa Senin Kamis, selain puasa Ramadan ya. Supaya jiwa kita kuat, maka perlu menahan makanan, perlu menahan nafsu, mengosongkan perut. Sebenarnya yang membuat badan banyak penyakit salah satunya bukan karena kurang makan, tapi mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Dengan puasa dapat mengurangi nafsu, sehingga ego diri kita dapat dikendalikan. Hasilnya, jiwa, ruh, nafas, fisik lebih sehat dan kuat. Ini akan berpengaruh pada apa saja yang hadir, baik itu kesenangan maupun kesulitan. Kita akan lebih tangguh, lebih kuat dalam mengendalikan diri, dan otomatis kita akan dapat mengendalikan orang lain. Bangunlah malam sekitar jam 3 pagi untuk sahur. Setelah sahur, kerjakan sholat tahajud, lalu dilanjutkan dengan meditasi sampai sholat subuh. Aktivitas yang ketiga adalah bergerak. Jika kita melakukan puasa Senin Kamis, maka di hari lainnya bisa kita gunakan untuk bergerak atau olahraga. Bergerak dan latihlah tubuh kita dengan kesakitan, dengan keringat, dengan tantangan, dengan nafas yang terengah-engah saat olahraga. Dengan melatih kesakitan pada tubuh, maka jiwa, ruh, hati, pikiran lebih sehat dan kuat. Sehingga ini akan mendatangkan kreativitas dalam diri. Lakukanlah selama 10 menit atau 15 menit atau sekuatnya diri kita. Yang keempat, mindfulness. Lakukan kegiatan apa saja dengan pelan, dengan hadir di hari ini. Ini adalah kegiatan yang sulit bagi orang yang biasanya ingin terburu-buru. Maka untuk melatih jiwa, ruh, dan hati, lakukan pekerjaan apa saja dengan perlahan, dengan lambat, menikmati, dan saat melakukan pekerjaan, hubungkan hati kita pada Allah dengan berzikir. Hati lebih tenang, pasrah, tidak akan sempat kita memikirkan besok atau memikirkan yang sudah berlalu dengan berzikir. Malaikat akan tunduk dan menjaga kita, karena lahir dan batin kita terus terhubung dengan ilahi. Karena lahir dan batin kita terus-menerus tidak ada celah untuk memikirkan yang lain selain Allah. Malaikat pun senang, bergembira, lalu terus-menerus mencatat kebaikan kita. Apa saja yang kita inginkan, malaikat akan membantu memberikannya. Aktivitas saya yang kelima adalah meditasi, sambil mendengarkan murotal sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Setelah sholat subuh dan setelah sholat isya. Sebelum siap tidur, saya lakukan meditasi. Gunanya adalah supaya mimpi yang dihasilkan adalah positif dan menyenangkan, bukan mimpi yang buruk. Dengan meditasi artinya kita mengatur nafas, mengendalikan ego, mengatur pikiran yang datang dan pergi, maka pikiran akan lebih tenang, pikiran akan lebih fokus pada apa yang ingin dicapai. Dan Allah akan memberikan tanda melalui intuisi ke dalam diri supaya hidup kita bermakna, bermanfaat, dan mendapatkan ridhonya. Rekan-rekan, itulah aktivitas yang saya lakukan. Tidak ada jurus jitu yang berbeda. Tidak ada rahasia lagi di antara kita. Ketika rekan-rekan bertanya, sudah mengerjakan tahajud, tapi belum berubah, maka perlu diingat, apakah dalam diri rekan-rekan sudah menerima diri, menerima kekurangan,
dan menyadari bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk semua nafsu dari keinginan-keinginan yang begitu banyak. Apakah kita telah minta ampun, minta maaf pada Allah atas kesalahan yang kita lakukan disengaja maupun yang tidak disengaja? Istighfar tidak hanya di bibir saja, tapi juga benar-benar hati kita merasakan pahitnya minta ampun, pahitnya minta maaf atas kesalahan diri kita. Minta maaf atas perbuatan yang menyakiti diri kita sendiri. Apakah sudah benar dalam diri kita? Betapa selfishnya diri kita, minta ini, minta itu pada Allah, sementara diri kitalah penyebab sebenarnya keinginan itu tidak dapat terwujud. Allah tidak mungkin menyulitkan makhluknya. Allah mencintai makhluknya. Apakah kita telah mencintai Allah? Diri sendiri saja mungkin belum kita cintai. Sebenarnya makhluknya lah yang telah mempersulit dirinya sendiri. Maka coba lakukan cara yang saya bagikan dalam video Kenari. Coba dengarkan lalu praktekkan. Jadi sebelum bertanya tentang keinginan-keinginan yang belum terwujud, sebaiknya dengarkan dulu semua video Kenari dan praktekkan caranya. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.